Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang tergantung nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Oke. Saat ini aku melihat kamu sudah berpisah dengan seseorang di sini. Oke, butuh waktu untuk healing ya saat ini. Not enough, ada yang merasa kayak seseorang ini nggak belum mampu atau kayak belum cukup untuk bisa bersanding atau belum cukup untuk bisa bersama dulu atau berkomitmen seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan ada yang masih terluka, ada yang masih ingin mengabaikan, sehingga untuk saat ini kalian belum bisa untuk bersama dulu. Jadi dari kedua belah pihak gini, yang satu pihak itu insecure, yang satu pihak itu merasa kayak gue lagi marah, jadi udah deh kita berpisah aja, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang ketika berpisah dengan kamu itu merasa sedih, ya sedih, merasa kehilangan, merasa hampa hidupnya, dan kamu justru di sini malah ingin menyembuhkan hatimu dulu, menghilangkan hubungan yang toksik dari hidupmu. Aku lihat di sini kamu sudah patah hati banget sama dia. Kamu mungkin selama ini sangat kecanduan banget terhadap dia, tapi justru malah di sini kamu dilecehkan atau tidak dihargai, dipermainkan, ya seperti itu. Sehingga saat ini kamu berpisah dengan dia karena memang ingin untuk memiliki kehidupan yang sehat, ingin sehat secara mental seperti itu ya, ingin menyembuhkan rasa patah hatimu dan melepaskan dirimu dari kecanduan hubungan yang toksik. Ya, aku lihat di sini. Ada seseorang di sini yang merasa kayak kurang percaya diri ya, kurang percaya diri sehingga memilih untuk menyabotase dirinya. Karena di sini aku lihat hubungan ini ada seseorang yang ego, atau mungkin kalian berdua memang orangnya egois. Juga ada suatu ketakutan sehingga menyebabkan frustasi di hubungan ini. Entah siapa yang memiliki suatu ketakutan, dan ketakutan itu tentang apa, itu aku lihat mungkin complicated ya. Sampai-sampai soalnya di sini sampai frustasi banget untuk menghadapi hubungan yang toksik ini. Bisa jadi kamu di sini takut karena hubungan ini semakin lama semakin toksik dan kamu semakin dilecehkan, semakin dipermainkan, semakin tidak diperhatikan, sehingga kamu sudah kurang percaya diri untuk tetap bersama gitu. Nah, bisa jadi juga sebenarnya perpisahan ini juga membuatmu sedih, membuatmu merasa kehilangan. Tapi yang mau nggak mau harus terjadi karena hubungan ini sangat toksik sekali. Kamu sudah banyak merasakan penderitaan. Aku lihat di sini kamu sampai frustasi. Dan aku lihat di sini kamu kayak sudah menolak dia. Kamu sudah cut off ya, kamu sudah memberikan batasan kepada dia karena kamu di sini aku lihat sudah sakit hati banget sehingga menghindari percakapan, dan aku lihat di sini kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia. Aku lihat di sini kamu masih kecewa sama dia ya. Jadi kamu memilih untuk menarik diri, tidak mau berurusan dulu dengan dia, fokus dengan dirimu sendiri ya. Aku lihat di sini. Terutama fokus pada kesembuhan hatimu.
Ada sesuatu kebenaran yang akan terungkap di sini, entah apa itu, mungkin tentang sesuatu hal yang masih ditutup-tutupi atau sesuatu hal yang masih dimanipulasi mungkin oleh dia ya. Dan aku lihat di sini dia merasa kayak sudah menemukan soulmate-nya ya, bahwa kamulah soulmate-nya aku lihat di sini. Dan akan ada datang permintaan maaf dari dia, dan aku lihat di sini dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Dia sudah belajar dari masa lalunya bersama kamu. Dia sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan dia. Dia sudah belajar, dan aku lihat di sini akan setelah kebenaran itu datang, aku melihat di sini dia akan meminta maaf sama kamu ya. Mungkin selama ini dia mendenial akan sesuatu, atau mungkin dia kayak secara spiritual belum paham banget ya tentang dirinya atau keinginannya atau apa yang dia mau ya. Secara spiritual dia belum paham, sehingga ketika ini semua ketika semuanya sudah terjelaskan, dia akhirnya paham tentang spiritualitas dia sudah semakin kuat ya tentang spiritual dia. Aku lihat di sini akhirnya dia sadar, oh kenapa kamu berpisah, kenapa kamu kecewa, apa yang sebenarnya terjadi, dan semuanya sudah jelas bagi dia. Dan dia menyadari bahwa kamulah soulmate-nya, dan di sini dia akan meminta maaf kepada kamu karena apa yang telah terjadi di masa lalu. Aku lihat di sini ada hubungannya dengan family issue di sini, entah memang keluarganya lagi ada bermasalah, atau ini adalah keluargamu, bisa jadi dia suamimu atau istrimu gitu ya. Aku melihat memang lagi butuh untuk healing family issue, melepaskan atau membebaskan isu dari keluarga ya. Entah apa itu, tapi ada hubungannya dengan family issue. Dia sedang mencoba untuk memperbaikinya. Bisa jadi mungkin keluarganya tidak setuju padamu gitu ya. Nah, dia mencoba untuk meyakinkan keluarganya. Bisa jadi seperti itu. Intinya dia butuh healing family issue terlebih dahulu. Terus itu ada attraction di sini, ada ketertarikan yang kuat dari dia. Ketertarikan tentang perasaan cinta ke kamu ya. Dia sangat menikmati momen-momen full bersama kamu ya di waktu dulu. Dan itu masih sampai sekarang dia kenang loh ya, masih dia rasakan, masih dia pikirkan, masih dia nikmati gitu, masih keinget gitu. The Hangman, ada seseorang di sini yang sudah banyak berpikir ya tentang apa yang sebaiknya harus terjadi dan apa yang sebaiknya harus dilakukan. Karena kalau The Hangman ini menunjukkan hubungan yang tidak seimbang
yang mungkin dari awal terjadi tapi masih selalu dipertahankan sehingga menyulitkan satu sama lain. Jadi kalau aku lihat sekarang mulai merenungkan bahwa ya aku harus bertindak gitu ya, dan seseorang ini tidak ingin melakukan pengorbanan lagi yang justru malah tidak berarti atas nama cinta gitu. Dia tidak mau berkorban yang mana tidak akan pernah berarti jika, gimana sih harus ngomongnya ya, gini, seseorang ini itu tidak melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Dia tidak mau lagi ya, karena aku lihat di sini dia ingin memiliki suatu kepastian dalam hubungan dan ingin memiliki hubungan yang seimbang bersama pasangannya. Oke, ini energi siapa ya? Intinya di sini kayak nggak mau berjuang lagi untuk hubungan yang tidak ada perkembangannya atau tidak ada kejelasannya atau tidak ada keseimbangannya. Bisa jadi ini kamu, karena di sini aku lihat kamu yang kecewa banget ya. Kamu yang kecewa banget, dia yang semena-mena. Ya, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang Knight of Wands, berarti orang yang impulsif, orang yang masih belum tahu arah tujuan hidup, bahkan orang ini juga belum tahu sebenarnya perasaan dia ingin dia labuhkan kemana. Dia masih plan-plan, dia masih ingin suka bersenang-senang, dia ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan imajinasi dia atau BM-nya dia ya, banyak maunya dia itu. Kalau hari ini dia pengen menjalani hubungan dengan si A, ya maka dia akan datang ke A. Kalau dia pengen menjalani hubungan dengan si B, dia tertarik dengan si B, maka dia akan menjalani hubungan dengan si B. Masih nggak tahu sebenarnya ya arah tujuan dia ini mau kemana. Dia masih belum bisa menetap pada satu posisi atau pada satu pasangan. Seperti itu, dia masih suka melompat sana melompat sini ya. Terus itu juga dia masih nggak tahu mau dengan siapa sebenarnya dia menjalani komitmen secara penuh ya. Dia masih, aku lihat di sini masih punya ketakutan akan komitmen. Entah mungkin dia memang belum siap secara mental atau belum siap secara materi, atau mungkin dia punya trauma dari masa lalu ya. Entah dia mungkin korban broken home, atau mungkin dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya di masa lalu pas lagi sayang-sayangnya. Entah apalah yang membuat dia merasa takut akan berkomitmen di sini sehingga membuat hubungan kalian hancur ya, ada keretakan ya. Kalau aku lihat di sini dia yang selalu mencoba untuk melarikan diri dari sebuah komitmen atau keintiman bersama kamu ya. Tapi setelah dia nanti pergi dari kamu ya, setelah sekian lama dia pergi, ternyata perasaan cinta itu memang selalu akan tumbuh di hati dia dan semakin hari semakin besar. Dan aku lihat di sini dia akan memperjuangkan untuk menemukan koneksi bersama kamu kembali ya. Dia ingin memiliki kamu seperti sebelumnya ya. Dan aku melihat ya di sini dia berpisah dengan kamu dengan cara yang angkuh, yang sombong, yang semena-mena. Aku lihat di sini ya. Tapi setelah sekian lama kamu nanti berpisah dari dia, aku lihat di sini dialah yang akan datang ucuk-ucuk ke kamu dengan cara yang tidak diduga-duga, dengan cara tiba-tiba. Aku lihat di sini energinya cepat, bisa jadi cepat datang, tiba-tiba datang seperti itu. Tapi juga biasanya kalau seperti ini, kalau misalkan dia tidak langsung disambut, dia akan cepat juga pergi gitu ya. Bisa jadi selama ini ya justru memang begitu pola dia gitu ya. Hubungan dia sama kamu suka on off dan energinya cepat datang dan cepat pergi. Karena apa? Karena di sini Knight of Wands, banyak mau. Ya, dia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan keinginan dia aja. Tapi dia tidak tahu bagaimana merencanakan hubungan jangka panjang atau keinginan dia konsisten jangka panjang itu belum ada pemikiran seperti itu. Bisa jadi memang pemikiran masih kanak-kanak, atau memang belum siap secara mental atau materi, sehingga dia masih takut untuk berkomitmen kayak gitu, untuk menetap pada
apa namanya, pada suatu hubungan, pada hubungan yang konsisten ke satu orang aja kayak gitu. Aku melihat bahwa si dia ini belum selesai dengan kamu, ya. Aku melihat kayak hati dia belum selesai dengan kamu, urusan dia belum selesai dengan kamu. Intinya dia masih belum bisa lupain masa lalunya dengan kamu, ya. Dia masih mencintai kamu, dia masih membuka cintanya untuk kamu, bahkan masih memberi ruang di hatinya untuk kamu, ya. Jadi belum bisa untuk membuka hati dengan orang baru. Aku lihat sini, walaupun saat ini dia sudah bersama orang baru. Aku lihat di sini dia memang sudah bersama orang baru, atau ya udah ada orang baru gitu yang ngedeketin dia, ya. Dan dia juga welcome. Cuman ya aku lihat dari hatinya belum terbuka untuk orang baru, maksudnya itu belum mempersilahkan orang baru itu masuk ke dalam hatinya. Baru secara fisik aja, secara fisik dia welcome dengan orang baru. Kenapa seperti itu? Ternyata di sini aku lihat ya dia masih masih memiliki perasaan terhadap kamu, masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu, ya. Dan aku lihat di sini dia masih merasa bahwa perpisahan dia dengan kamu saat ini tuh bukan situasi yang adil. Jadi dia belum terima berpisah dengan kamu. Aku lihat di sini, ya. Dia belum ikhlas, belum menganggap ini sebuah perpisahan yang total gitu, ya. Ini masih jeda gitu, semacam kayak jeda gitu. Sehingga aku melihat kayak dia merasa ini nggak adil bagi dia. Bahkan aku lihat dia masih sering kepikiran kamu. Justru malah di sini dia lebih banyak ingat masa-masa bahagia bersama kamu dibandingkan masa-masa yang kacau dengan kamu. Padahal sebenarnya di sini aku lihat lebih banyak masa-masa kacaunya, ya. Momen-momen kacaunya bersama kamu. Karena di sini aku lihat kamu sampai tersakiti banget kayak gitu, ya. Kamu sampai semarah itu. Tapi justru malah di sini dia selalu mengingat momen-momen bahagia bersama kamu. Dia belum bisa menghapus masa lalunya bersama kamu, sehingga aku lihat di sini dia masih belum bisa menemukan cinta lagi selain kamu, seperti itu. Kenapa dia sampai kok nggak bisa melupakan kamu padahal kalian sudah berpisah? Karena di sini aku melihat kayak semacam karma, ya. Karena dulu ketika dia masih sama kamu, dia itu kayak kurang antusias gitu loh di dalam hubungan kalian, kurang banget dalam memperjuangkan hubungan ini. Ya, dia merasa kayak bodoh banget gitu loh, bodoh banget kok nggak memperjuangkan kamu, sehingga sekarang tuh kayak ya senjata makan tuan gitu, ya. Bisa dibilang kayak dia mendapatkan karma dari tindakannya. Dulu kamu dulu kamu bucin banget sama dia gitu, ya, tapi dianya malah cuek. Mungkin dulu dia tidak menghargai kamu, ya, justru malah menyakiti kamu terus-terusan gitu, ya, membuat hubungan selalu kacau. Sehingga ketika sekarang mungkin dia sudah terbiasa dengan adanya kamu yang selalu bucin sama dia. Nah, sekarang ketika kamu, sosok yang selalu bucin terhadap dia, sudah tidak ada lagi di hidup dia, dia merasa kehilangan. Dia merasa kayak ada sesuatu yang biasanya ada di kehidupan dia ini hilang gitu. Jadi aku lihat di sini kayak dia kecarian, dia kayak kebingungan, dia ya merasa kehilangan seperti itu. Jadi kayak belum bisa menerima, ya, biasanya ada kamu, ini kok nggak ada kayak gitu. Jadi belum siap untuk menerima situasi yang tiba-tiba hilang, ya, seperti itu. Sehingga ada rasa penyesalan, ya. Jadi ini karma, jadi dibalikin sama semesta. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata komunikasi di antara kamu dengan dia itu kan jarang banget, ya. Terus itu juga mungkin selama ini kamu kayak nggak diterima secara penuh oleh dia. Terus itu juga lambatnya hubungan kalian, bahkan sampai ada masalah yang selalu terjadi di antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini, serta aku lihat di sini juga dipengaruhi oleh trauma masa kecil, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Ya, bisa jadi sih dari sisi dia karena dia yang masih bertingkah di sini, ya. Dia yang masih punya luka dari masa lalu. Seperti itu. Ya, bisa jadi healing family ini
Ya, jadi mungkin dari dulu dia mungkin tidak menjadi pusat perhatian keluarganya, atau dia tidak mendapatkan keadilan kasih sayang dari keluarganya, seperti itu. Sehingga dia sekarang tuh sukanya nyari-nyari perhatian dari orang lain, gitu ya. Dan dia yang tidak mau menunjukkan bahwa dia kebucinan. Maunya dia memanipulasi gimana caranya dia diperhatikan orang lain, tapi dengan tidak menunjukkan effort gitu. Pintar ya itu tadi, karena dia banyak luka dari masa lalu. Mungkin dia juga dulu dia tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari keluarganya atau dari pasangannya dulu gitu ya. Mungkin dia hanya dimanfaatkan dulu oleh pasangannya, sehingga di sini dia tidak ingin menunjukkan kebucinannya, tapi dia harus bisa mendapatkan perhatian dari orang lain, orang luar gitu, atau bahkan keluarganya. Tuh, intinya di sini dia kayak ingin cari perhatian lah ya, seperti itu. Nah, ketika kamu yang tadinya merhatiin dia dengan tulus ya, dia udah ngerasa nyaman, sekarang kamu kok malah tidak memasukkan dia dalam list perhatian kamu lagi gitu. Jadi dia merasa kayak, loh kenapa gitu ya, dia merasa kayak ya kehilangan gitu. Di Empress, ternyata selama ini aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu manipulatif, mengontrol ya dalam hubungan dari waktu ke waktu. Bahkan di sini aku melihat kamu di antara kalian sudah lama nih ya menjalani hubungan dengan dia, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Dan kemungkinan di tahun-tahun awal mungkin hubungan kalian ya kuat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian menyadari kekurangan-kekurangan dari masing-masing di antara kalian ya. Dan sekarang kalian kayak memikirkan bagaimana perasaan kalian yang selama ini seolah-olah keinginan kalian itu selalu dikesampingkan oleh dia. Bahkan mungkin sampai sekarang keinginan kamu itu nggak digubris gitu loh sama dia. Gimana mau dipenuhi, digubris aja enggak gitu ya. Tapi di sini aku lihat kamu selalu mencoba untuk menyenangkan dia, selalu semua kebutuhan dia kamu penuhi, semua keinginan semua keinginan dia kamu berikan. Tapi giliran kamu menginginkan sesuatu nggak digubris ya sampai sekarang. Dan bahkan aku melihat dari sikap dia yang manipulatif ini, pengontrol ini, dia juga akhirnya kayak menyapu setiap keputusan dalam hidupmu, semua impian-impianmu, semuanya di bawah kendali dia kayak gitu ya. Jadi kamu benar-benar sudah dikontrol, udah benar-benar candu banget kamu sama dia, sampai-sampai kamu dalam melakukan sesuatu itu harus atas izin dia, harus atas kemauannya dia ya, harus atas rencana-rencana dia, strategi dia dalam segala aspek kehidupanmu. Kamu ingin melakukan apa itu harus atas izin dia, atas pengetahuan dia, seperti itu ya gimana sih nggak sesakit ini ya kamu kalau segala aspek kehidupanmu diatur oleh dia gitu. Bahkan aku lihat di sini dia selalu mengakhiri hubungan ini hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Karena aku lihat di sini memang tidak pernah melayani kamu atau memberikan sesuatu ke kamu. Dan dia selalu menghalangi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, terutama pasangan. Giliran kamu udah dideketin orang baru, tahu-tahu dia nyerobot, datang lagi ya, mempengaruhi lagi kamu ya. Toh di sini aku lihat kamu mungkin selama ini selalu baru belajar untuk move on, tapi setiap kali kamu mulai didatangi orang baru, dianya datang, gugur move onmu. Seperti itu terus ya kalau aku lihat di sini. Ya, aku lihat di sini hubungan kalian memang sudah lama kalian miliki dengan si orang lama ini ya. Saking kalian itu selalu dimanipulasi, selalu dikontrol oleh dia, sampai-sampai kalian mungkin jarang sekali untuk have fun dengan teman-teman kalian, berkumpul dengan keluarga gitu ya, saking dikontrolnya oleh dia.
Oke, kalau aku lihat sekarang kamu mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupmu. Aku lihat di sini kamu sudah tidak mau terpengaruh lagi dengan hubungan kalian. Sekarang kamu sudah memikirkan kalau memang hubungan ini tidak bisa seimbang, kalau hubungan ini tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu, maka tidak usah memikirkan sudah berapa lama hubungan ini terjalin. Toh walaupun sudah lama terjalin juga nggak ada untungnya bagimu gitu kan. Sehingga saat ini kamu bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang bisa membuatmu bahagia. Kalau misalkan dengan sendirinya kamu atau fokusnya kamu kepada hal lain bukan percintaan sudah membuatmu bahagia, ya sudah, kamu memilih untuk pergi gitu. Ya, intinya di sini aku melihat saat ini kamu lebih berfokus pada hal-hal penting yang berhubungan dengan dirimu gitu, dan juga yang berhubungan dengan relationshipmu nantinya gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa memberikan keseimbangan, ya sudah, cari pasangan yang lain gitu. Kamu nggak mau ambil pusing sekarang, kamu nggak mau terus-terusan bertahan pada hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan, ya, yang membuatmu selalu menderita di sini. Sehingga aku lihat di sini kamu sudah waras, sudah sadar, mengevaluasi kembali pilihan kamu, ya, memikirkan hal-hal yang kamu sukai dan kamu pedulikan saja saat ini, menjalani hubungan yang bisa membuatmu bahagia, ya, memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan. Terus itu juga aku lihat di sini kamu tidak mau mengkompromikan hubungan yang hanya bertahan lama tapi tidak menuai hal-hal baru, ya, tidak bisa memberikan kesegaran di hubungan seperti itu. Jadi lebih baik ya udah fokus aja pada hal-hal penting dalam hidupmu dan yang bisa mencakup hubungan yang membahagiakan bagimu gitu. Karena di sini aku lihat kamu memang menginginkan hubungan yang bisa menerima dan memberi kasih sayang yang sepadan dengan pasangan gitu ya, bukan hanya sebelah pihak yang memberi dan hanya sebelah pihak yang hanya menerima gitu. Ya, kamu sekarang ya lebih realistis, ya, aku lihat di sini kamu lebih waras gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi nuansanya saat ini kamu sedang menyembuhkan rasa sakit hatimu itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan aku lihat di sini dia kayaknya bakal datang lagi karena dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Yang terpenting adalah kamu di sini. Pembacaan ini memang aku tujukan untuk kamu. Ya, prioritaskan saja dirimu. Mau dia datang lagi ya terserah dia, itu hak dia. Tapi hak kamu sekarang adalah bahagia. Itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada sionya. Sio ini bisa jadi sio kamu atau sionya dia dalam pembacaan ini ya. Ada sio kambing, sio monyet, sio naga, sio kuda, sio kerbau, sio ular, sio kelinci, sio ayam. Kemudian di sini aku punya angka. Angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen tertentu. Atau angka-angka ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. 8, 25, 21, 17, 31, 28, 11, 5, 4, 16, 2, 24, 7, 15, 12, 22, 10, 30, 19, 18.
Bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, situasikan aja ya. November, Desember, Februari, Juli, Oktober, Juni, Agustus, Maret, September. Oke. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. P, W, G, J, Y, Z, Q, C, N, H, F, M, S, E, P, D, I, X, U, satu lagi, dan K. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.